Pada video kali ini kita akan membahas mengenai asynchronous JavaScript. Kita mulai dari latar belakang kenapa asynchronous JavaScript itu dibutuhkan di JavaScript. Pertama, karena JavaScript adalah single threaded programming language. Artinya apa? JavaScript hanya dapat mengeksekusi satu task dalam satu waktu. Jika ada task terlalu lama untuk dieksekusi, maka akan menyebabkan task-task lain akan tertunda dieksekusinya sampai task yang lama tadi selesai. Nah, ini jika di browser, maka pengalaman pengguna akan terganggu karena tab biasanya akan menjadi tidak responsif atau frozen atau istilah lainnya blocking. Muncullah istilah asynchronous, yang berarti JavaScript tidak perlu menunggu sebuah task yang lama tadi selesai untuk menjalankan task berikutnya. Nah, bagaimana asynchronous JavaScript ini terjadi di sebuah single-threaded language seperti JavaScript? Ini karena adanya bantuan dari runtime environment seperti browser atau Node.js, di mana mereka adalah multi-threaded. Browser atau Node.js menyediakan API yang dijalankan di thread yang berbeda dari JavaScript. Beberapa contoh web API yang disediakan ada Page API, Timer, Event Handler, dan sebagainya. Kalau di Node ada Node API, contohnya ada Timer, File System, Event Handler, dan sebagainya. Istilah terkenal yang mungkin perlu kita ketahui juga untuk memahami bagaimana alur dieksekusinya kode JavaScript itu adalah event loop. Event loop merupakan sebuah konsep di mana ada sebuah perulangan yang tak ada akhirnya. Jadi saat JavaScript engine menunggu task untuk dieksekusi dari queue. Jika ada task, maka akan dieksekusi satu persatu sesuai antrian. First in, first out, kayak gitu. Dan setiap tab di browser memiliki satu event loop. Kita tidak akan membahas jauh mengenai event loop ini. Silakan teman-teman lihat di video yang ada di sini. Nanti bisa lihat di mind map untuk link videonya. Oke, bagaimana kita bekerja dengan asynchronous task di JavaScript? Yang pertama, kita akan mengenal mengenai asynchronous callbacks. Asynchronous callback ini adalah sebuah function yang akan dijalankan saat sebuah asynchronous task selesai. Salah satu penyebab kenapa asynchronous callback ini ditinggalkan adalah callback hell. Ini terjadi jika kita harus menjalankan asynchronous task dalam satu operasi yang saling tergantung satu sama lain. Itu biasanya akan menyebabkan callback hell. Kita langsung saja lihat ya di kode sandbox. Kita akan praktekkan bagaimana callback ini. Silakan buat sandbox baru. Pilih vanilla ya. Oke, untuk ini kita tinggalkan dulu. Kita buka index HTML. Kita akan tambahkan sebuah header tag. Kita kasih H1 di sini. Belajar asynchronous. Kemudian kita akan buat sebuah button ya. Kita akan contohkan dulu pertama mengenai callback. Asynchronous callback maksudnya.
Oke, kita punya file HTML seperti ini, ada button. Oh, ini ke-replace sama JavaScript yang di sini ya. Kita hapus aja JavaScript yang di sini. Pertama kita akan contohkan asynchronous callback. Kemudian nanti kita akan coba bagaimana callback hell bisa terjadi ya. Kita akan buat sebuah event listener untuk button. Kita gunakan DOM API, const button, dokumen get element by ID. DOM API ini tidak tersedia di Node.js ya, ini hanya tersedia di browser saja. Kita akan tambahkan event listener, di mana event listener ini termasuk salah satu contoh asynchronous task di JavaScript. Add event listener. Saat klik ya, kita buat function callback-nya di sini. Dijalankan saat diklik. Oke. Kita lihat di konsol di sini. Konsol log yang ada di dalam function callback ini tidak langsung dipanggil ya, karena function ini hanya akan dijalankan saat ada klik di button ini. Jadi JavaScript tidak perlu menunggu adanya klik button di sini, dia bisa langsung menjalankan kode yang ada di bawahnya. Langsung sini aja. Ketika diklik, selanjutnya adalah contoh lain di JavaScript ini yang menggunakan async callback adalah set timeout. Set timeout ini kita akan menjalankan sebuah function setelah waktu tertentu, misalkan 3000 milisecond atau 3 detik. Kita lihat di sini di konsol, JavaScript tidak perlu menunggu dulu 3 detik untuk menjalankan console log yang ini, yang di baris ke-15. Ini contoh async callback yang masih sering digunakan, yaitu untuk event handler, kemudian set timeout. Kita akan coba praktekkan bagaimana async callback ini bisa menyebabkan callback hell. Kita akan buat sebuah function get untuk get data dari API. Kita buat function get di mana parameter pertama itu URL dan parameter kedua adalah callback. Jadi saat proses mengambil data selesai, kita akan panggil callback yang ini. Kita akan gunakan XHR API.
XHR open. Nah, XHR onload. Kita kasih anonymous function. Kita akan panggil callback XHR response. Untuk mengirim request kita tinggal ketik xhr.send, kita simpan, kemudian kita akan coba mengambil dari JSON placeholder API. Kita akan ambil data user dengan ID 1. Oke, kita tinggal panggil get function. URL-nya adalah ini ya, 1. Untuk mendapatkan JSON data ini. Oke. Untuk hasilnya kita bisa di sini. Response user console log. User. Kalau kita konsol di sini, hello. Di sini langsung aja. Konsol log yang hello di sini langsung aja kan langsung dijalankan. Sedangkan yang get ini menunggu dulu data JSON-nya diambil dari server. Jadi kita tidak memblok eksekusi. Dan saat sudah selesai, kita gunakan callback untuk mendapatkan nilai dari request get ini. Nah, biasanya yang terjadi, kita biasanya membutuhkan beberapa asynchronous task. Misalkan ini kan kita sudah dapatkan user data. Setelah itu kita ingin dapatkan data postingan misalkan dari user tersebut. Kita tidak bisa melakukannya di sini, get, karena kita tidak tahu user ID dari si user. Kita harus melakukannya di dalam callback get. Kita gunakan JSON placeholder lagi untuk postingan. Kita anggap saja untuk mendapatkan postingan. Ini untuk ID-nya kita dapatkan dari user.id. Nah, akhirnya kita dapat postingan dari user tersebut. Kita console log post. Berhasil ya. Di sini ada data postnya. Selanjutnya, kalau misalkan kita butuh data komentar dari postnya, maka kita tidak bisa melakukannya di luar sini atau di luar sini, tapi harus di dalam callbacknya si get post, karena kita butuh post ID dari postingan yang akan kita ambil komentarnya. Contohnya kayak gini, get kita gunakan API ini ya.
Lihat ini post kan array, kita akan ambil array pertama aja, elemen pertama. Console log comments user post comment. User post comments. Pertama kita ambil data user dari server, kemudian post, kemudian comments. Inilah yang disebut dengan callback hell.